maka mintakanlah. Boleh saya sebut namanya Pak Ustaz? Boleh, tapi jangan kuat-kuat. Ya Allah, berikanlah aku istri yang salihah. Sebutnya kuat, rupanya abang dia pula di sebelah. Adik gitu kata dia. Bagaimana ijab kabul ketika anak perempuan saya? Bagaimana ijab kabul ketika menikahkan anak perempuan saya? Sedangkan anak perempuan saya itu dulu hamil di luar nikah. Bagaimana menikahkan anak perempuan saya itu? Bisakah saya menikahkannya? Bagaimana ijab kabul ketika menikahkan anak perempuan saya? Sedangkan anak perempuan saya itu dulu hamilnya di luar nikah. Orang yang menikah dalam keadaan istrinya itu hamil, nikahnya sah. Buka kitab Al-Fiqhul Islami wa Adillatuh. Kalau anaknya lahir tak perlu diulang. Sah, jangan diulang lagi karena sudah sah. Yang jadi masalah, setelah anak ini lahir muncul 4. Pertama, anak yang lahir itu tak boleh pakai bin dan binti bapaknya, karena tak ada hubungan nasab. 2, kalau anak itu lahir laki-laki, lahir adiknya perempuan, maka dia tak bisa jadi wali bagi adik-adiknya, karena dia saudara seemak, saudara seayah yang bisa jadi wali, saudara seibu tak bisa jadi wali. 3, kalau ayah ni mati, si anak tak dapat harta warisan. 4, kalau anak ni gadis dipinang orang, bapak tak bisa menikahkannya. Walinya siapa? Fasultan waliyun man la waliyalaha. Walinya wali hakim. Pak Kua menikahkan. Pak Kua, ada yang mau kubicarakan 4 mata. Kata Pak Kua, jangankan 4, 3 pun bisa. Aku 25 tahun lalu bukan orang baik Pak Kua, sekarang memang baik. Kata Pak Kua, memang aku tengok tanda-tandanya. Sudikah Pak Kua menikahkan anakku ni? Insya Allah. Tapi Pak Ustaz, masa saya tak bisa menikahkan dia? Rambutnya, darahnya, air liurnya sudah kami periksa di rumah sakit di Singapura. Ini kata DNA anak saya. DNA tak laku Mas Bro, tak laku. Al-waladu lil firash. Anak diakui kalau setelah akad baru hamil. Sebelum akad, salah saya apa? Salah kau mau tahu? Aku kasih tahu. Iya, mencoblos sebelum hari H. Itu salah. Tak sah menurut KPU. Mohon doa Ustadz, ibu saya sakit stroke, semoga Allah mengangkat penyakitnya. Nanti di akhir majlis kita memohonkan doa itu dikabulkan Allah, bukan karena lidah Abdul Somad. Ada orang tua yang tak pernah ceramah, bukan dari Mesir, tapi lidahnya basah karena zikir kepada Allah. Ada anak muda yang senantiasa beribadah, qalbuhu mu'allaqun fil masajid. Ada ibu-ibu yang membesarkan anak soleh solehah. Lalu saya berdoa, amin, kata dia. Gara-gara aminnya itu bergetar tiang aras, bergoncang pintu-pintu langit, terbuka karena doa dia. Nanti di akhir majlis. Itulah mengapa kita berdoa di akhir majlis. Nanti kita mohon pada Allah. Tapi tunggu kertasnya habis dulu. Bagaimana pelaksanaan ibadah puasa Daud sementara kita sedang puasa Senin Kamis? Kalau mau puasa Senin Kamis, Senin Kamis saja. Senin Kamis, Senin Kamis. Kalau mau puasa Daud aja. Puasa hari Ahad, hari Senin makan. Puasa hari Selasa, hari Rabu makan. Puasa hari Kamis, hari Jumat makan. Begitu. Kalau dicampurnya Senin puasa Daud, kacau balau jadi hitungannya. Tapi kalau mau dibuatnya juga tak apa-apa. Begitu kata Syekh dalam Fatwa Syabakah Al-Islamiyah dan Syekh Abdullah Balfaqih. Yang mencampur tak apa-apa, tapi idealnya itu pilihan. Saya sanggup puasanya 8 hari Senin Kamis. Saya sanggup 15 hari puasa Daud. 8 atau 15 semuanya, ya tak apa-apa, puasa semua. Siapa yang puasa semua? Puasa dahar namanya. Aisyah radhiyallahu anha, buka dalam kitab Syiar A'lam An-Nubala Imam Az-Zahabi. Aisyah radhiyallahu anha puasa dahar setelah Nabi Muhammad meninggal. Ini kertasnya kecil aja, tapi pertanyaannya hebat. Apakah orang yang kerja di perusahaan rokok gajinya haram? Kan hebat kan? Kecil dia memang, tapi cabai rawit. Banyak orang sakit hati. Yang tak ketawa sakit hati. Kalau dia berkeyakinan rokok itu haram, maka bekerja haram, menjual haram, kan haram. Kalau dia berkeyakinan rokok itu makruh, maka sama macam jual jengkol, sama macam kerja buat kerupuk jengkol. Fatwa Syekh Muhammad Nasir Farid Wasil Mesir, rokok haram. Fatwa Syekh Ibnu bin Baz ulama Saudi Arabia, rokok haram. Fatwa Syekh Ali Jum'ah Mesir, rokok haram. Fatwa Majelis Ulama Indonesia, rokok haram bagi ibu hamil.
ibu menyusui, anak kecil, orang tua, orang sakit. Adapun kalau tak ada unsur ini makruh. Saya makruh nampaknya. Jadi pilihlah patuan yang mana. Ustaz merokok apa tidak? Saya tak merokok. Ada namanya Kiai Haji Lukman Syarif. Dia ketua majelis ulama Dumai yang lama. Kata dia, ada seorang kiai. Di belakang rumah kiai ini ada kebun nanas, kacang, ubi. Suatu malam datanglah segerombolan babi. Besok pagi dia buka jendela, nanasnya habis, ubinya habis, kacangnya habis, diseruduk babi. Yang tak dimakan oleh babi, tembakau. Ternyata dalam dunia babi, tembakau haram. Ini bukan kata saya, jangan marah sama saya. Saya kan ngutip-ngutip aja. Kata Ustadz Lukman Syarif, dia sedang berangkat haji sekarang, haji mabrur. Apakah saat talak pertama langsung diucapkan talak 3? Balik ke rumah, dia katakan, kau sudah kutalak 3 sekaligus. Talak 3 bentuk. Talak 3 2 bentuk. Yang pertama, kau kutalak 3. Atau dia katakan satu majlis 3 kali. Kutalak engkau, kutalak engkau, kutalak engkau. 3 bentuk. Bentuk pertama, kau kutalak 3. Bentuk kedua, kutalak engkau, kutalak engkau, kutalak engkau. Macam iklan TV. Yang ketiga, kutalak engkau talak 100. Itu bentuknya. Maka ketiga bentuk ini jatuh talak 3. Menurut mazhab Syafi'i, jatuh talak 3. Maka kalau sudah jatuh talak 3, tidak boleh menikah hatta tankiha zawjan ghairah, sampai dia menikah dengan laki-laki lain. Disitulah setan datang. Biasanya kalau sudah jatuh talak 3, tak ada yang lebih cantik di dunia ini daripada Jelo. Apa Jelo? Janda lamo. Maka setan menggoda, kau mesti balik ke janda lama, kau mesti balik, kau mesti balik. Akhirnya muncullah ide mencari orang lain untuk nikah. Itu yang disebut dengan nikah Cino buto. Dicari Cina-Cina yang buta, teman dulu juga. Kau nikah sama jandaku? Oe. Tapi jangan kau pegang-pegang dia ya. Nanti setelah nikah habis itu kau ceraikan ya. Ini kau kasih duit ya. Begitu udah diakad sampai mati tak diceraikan. Tahankan. Maka pikir dulu pendapatan, sesal kemudian tiada berguna. Mengapa pada saat imam selesai membaca surat Al-Fatihah, makmum mengucapkan amin? Sunnah. Idza ammanal imam, kalau imam mengucapkan amin, fa aminu, maka kau ikut. Ihdinas siratal mustaqim, tunjukkan kami jalan yang lurus. Siratal ladzina an'amta alaihim, jalan yang pernah kau berikan kepada mereka, nabi, minan nabiyyin wasiddiqin wasyuhada wassalihin, ghairil maghdubi alaihim, bukan jalan Yahudi, waladdallin, bukan jalan Nasrani. Amin. Kabulkanlah ya Allah. Amin. Amankanlah. Amin. Percayalah. Amin. Jujur. Amin. Jujur. Amin. Percayalah. Amin. Amankanlah. Amin. Kabulkanlah 4 bentuk. Jadi jangan, ini banyak orang sekarang doa amin. Amin. Apa? Amin. Amin. Apalagi yang di FB. Amin. Bagaimana jika di luar sholat, Pak Ustaz? Di luar sholat tetap mengaminkan. Ghairil maghdubi, karena doa. Setiap doa diaminkan. Amin ya Allah. Amin. Amin. Ada pula satu orang semua mengucapkan amin, dia lain. Bapak. Kenapa kau bilang bapak? Rupanya mu'alaf baru masuk Islam, mertuanya namanya Amin. Tak berani, jadi berani. Pak Ustaz, saya mau tanya, sebelumnya saya tak pernah sholat dan banyak dosa yang saya lakukan, tapi sekarang saya dan istri saya alhamdulillah sudah sholat dan mulai mendekatkan diri kepada Allah. Alhamdulillah, saudaraku, kau sudah kembali ke jalan Allah. Tapi kenapa semenjak saya mulai bertobat, musibah dan masalah yang datang silih berganti? Apa tobat saya dan istri saya tak diterima Allah? Justru Allah membersihkan segala dosamu. Hatta yamshi alal ardi, sampai orang yang bertobat itu berjalan di atas muka bumi, laisa alaihi khati'ah, tak ada dosanya walaupun sebesar ujung jari. Allah sayang kepada engkau Pak, Allah sayang kepada engkau Bu, dibersihkan yang kau sebersih-bersihnya.
Oh, tetangga saya itu tak pernah sholat, tak pernah puasa, tapi hidupnya nyaman, adem ayem. Justru dia sedang dimainkan Allah dengan istidraj. Sanastadrijuhum, kami ulur mereka, kuulur umur panjang, kuulur rezeki banyak, kuulur sampai akhirnya idza akhadhahu lam yuflidhu, ketika Allah hukum dia tak disisakan Allah sedikit pun. Ketika kau diuji Allah, bersyukurlah, husnuzon pada Allah bahwa Allah ingin membersihkanmu sebersih-bersihnya. Ana inda husni zanni 'abdi bi, aku menurut prasangka hambaku kepadaku. Ustaz, apa perbedaan antara manhaj dengan mazhab? Apakah boleh bertaklid pada satu mazhab? Manhaj, metode, cara menyikapi hidup, mengambil manhaj salafus saleh. Salaf 3 generasi pertama. Khairul qurun qarni, sebaik-baik abad-abadku. Tsummal ladzina yalunahum, seabad sesudah itu. Tsummal ladzina yalunahum, seabad sesudah itu. Manhaj salafus saleh. Manhaj salaf dalam memahami ayat mutasyabihat, tafwid, serahkan kepada Allah. Mazhab, pendapat ulama. Bagaimana Imam Syafi'i mengambil ayat Quran, hadis Nabi, lalu mengeluarkan suatu hukum dengan sebuah metode, maka disebut mazhab Syafi'i, mazhab Hanafi, mazhab Hambali, mazhab Hambali, mazhab Maliki. Boleh tak mencampur mazhab, Pak Ustaz? Kalau paham mazhab, saya sampai hari ini tak berani mencampur mazhab. Saya beramal dengan mazhab Syafi'i saja. Saya paham mazhab, Pak Ustaz. Di mana kau belajar? Kemarin ikut grup 2 hari. Maka saya anjurkan pengajian, bukalah pengajian 4 mazhab. Kitab yang dibaca, muqarrar yang dipakai di gontor, Al-Fiqhul Islam, Bidayatul Mujtahid wa Nihayatul Muqtasid, Imam Ibn Rushd. Karena kalau tak paham nanti ibadahnya jadi kacau balau. Cara wudunya Syafi'i, diambilnya air, basuhnya sedikit. Pergi undangan, sampai di tempat undangan dipegangnya tangan mempelai perempuan. Selamat ya. Menurut mazhab Syafi'i itu sudah batal. Habis itu pergi dia ke masjid, sholat. Kau tak berwudu tadi? Wuduku tak batal. Kau sentuh tangan mempelai perempuan. Mazhab Maliki kan tak batal. Cara wudhu kau Syafi'i, membatalkannya kau pilih ke Maliki. Ini sungsang ini, kacau ini ya. Makanya konsisten pada satu mazhab lebih selamat. Ustaz, hadis tentang Imam Mahdi. Imam Mahdi akan datang di akhir zaman, salah satu tanda hari kiamat. Hadis tentang Imam Mahdi, kata Abdurrahman Ibnu Khaldun, hadis Imam Mahdi tak bisa dipakai. Padahal hadis Imam Mahdi ada yang sahih, ada yang dhaif, ada yang maudhu' palsu. Setelah ditelusuri, saking banyaknya orang ngaku-ngaku Imam Mahdi pada zaman Ibnu Khaldun mau menutup, tak ada Imam Mahdi. Imam Mahdi ada berdasarkan hadis sahih. Dia akan datang pada akhir zaman, menyelamatkan umat ini. Dan setelah dia turun, semua orang lalu kemudian sampai tak ada lagi, la taqumus sa'ah, tidak akan terjadi hari kiamat sampai ada orang, masih ada menyatakan la yaqulu Allah Allah. Selama ada orang mengatakan Allah Allah, tak akan ada terjadi hari kiamat. InsyaAllah kita beriman, beramal soleh, tak sempat menyaksikan itu, insyaAllah. Amin. Makanya tiap hari kita katakan Allahumma inni a'udzubika min azabi jahannam wa min azabil qabri wa min fitnatil mahya wal mamat. Jauhkan kami dari fitnah hidup. Apa itu? Menyaksikan Dajjal, menyaksikan azab yang luar biasa. Bagaimana kondisi umat saat itu yang berbangsa-bangsa dan bermazhab-mazhab ketika Imam Mahdi datang? Orang-orang yang benar hatinya, benar niatnya, benar ucapannya, diberikan Allah bimbingan untuk mengikut Imam Mahdi. Makanya kita ini disuruh beramal soleh. Illalladzina amanu, beriman, wa amilus salihati, beramal soleh. Maka ada kecondongan hati untuk membimbing kita untuk ikut kepada kebenaran. Apa ciri-ciri bahwa dia Imam Mahdi, Pak Ustaz? Dia membawa kepada kebenaran. Namanya keturunan Muhammad sallallahu alaihi wasallam, nasabnya sampai, dan orang beriman diberikan kecondongan hati untuk ikut kepadanya. Sebagaimana condongnya hati Sayyidina Abu Bakar Siddiq kepada Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sebagaimana condongnya hati Sayyidina Umar kepada Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Itulah hati orang beriman ni antara jari jemari Allah. Selalu kita minta kepada Allah, ya muqallibal qulub, wahai engkau yang membolak-balikkan hati, sabit qalbi, kokohkan hatiku ala dinik, ala ta'atik, dalam agamamu dan dalam ketaatan kepada. Ustaz, bagaimana solat orang yang tidak menjalankan, mengamalkan syarat dan rukun solat? Batal.
Makanya mesti tahu mana rukun, mana syarat, mana wajib, mana sunat, supaya jangan sampai sholatnya batal, dia sangka sholatnya tetap sah. Beli buku Fikih Islam Sulaiman Rasyid, tipis. Sulaiman Rasyid orang Lampung, tamat Al-Azhar tahun 1935, punya kitab Fikih Islam, beli, harga 40.000. Kalau naik tak tanggung jawab saya. Nanti setelah baca itu baru paham untuk yang dasar. Nanti setelah paham fikih Sulaiman Rasyid, baru fikih perbandingan mazhab, fikul Islami wa adilatu Syekh Wahbah Suhaili, atau fikih 4 mazhab Syekh Abu Bakar Al-Jazairi. Ya, 15 menit lagi, insya Allah sampai pukul 10 habis. Yang tak terjawab akan kami bawa pulang ke Pekanbaru. Nanti akan ada videonya, judulnya oleh-oleh dari Kepri. Kumpulkan yang dari Bintan, yang dari Lingga, yang dari Dai, yang dari itu kita kumpulkan semua. Nanti cari di internet oleh-oleh dari Kepri, enter. Apakah pada saat doa kunut boleh membalikkan tangan saat bacaan ayat tolak bala? Ya, ketika sorban di sebelah kanan, waktu sholat istisqa, sorban di sebelah kanan, ya Allah turunkanlah hujan, maka disuruh pindahkan ke sebelah kiri supaya berubah keadaan. Begitu juga saat berdoa, ketika minta bala, doa supaya dijauhkan, Allahumma dafa'annal ghala wal waba wal fahsya wal riba wal zina wal munkar wal suyub wal mukhtalifa wal na'al wal mi'an ma dhahara min hawa wa watan min baladina hadha khassah min buldani muslimin amma. Minta kebaikan, menolak keburukan. Di mana bisa kami tengok Pak Ustaz? Al-Fiqhul Islami wa Adillatuh Syekh Wahbah Az-Zuhaili. Apa tanda-tanda amalan ibadah kita diterima oleh Allah? Ada perubahan. Ada perubahan. Dulu dia itu Pak Ustaz, sebelum pergi haji, bawa celana pendek aja. Sekarang makin pendek. Berarti tak diterima Allah. Dulu tu Pak Ustaz cakapnya kasar, nyelekit kalau ngomong Pak Ustaz, sakit jantung kita. Tapi sekarang setelah ngaji lembut, menetes air mata kita nengok dia Pak Ustaz. Bagus. Dulu pelitnya minta ampun Pak Ustaz. Setelah ikut pengajian ini, oh setiap ada kotak langsung dia kasih bantuan. Berapa? 5.000 perak. Jadilah daripada tidak sama sekali. Saya miliki utang yang sudah lama terhadap seseorang. Sekarang saya mau melunasinya, tapi saya tak tahu lagi di mana tempat dia. Carilah di Google. Apa boleh saya kasih ke masjid Pak Ustaz? Pertama cari ahli warisnya. Tak ada Pak Ustaz. Maka serahkan ke lembaga yang dinikmati orang banyak, maslahah ammah, kepentingan umum, mengembalikan uang umat kepada umat. Panti jompo, panti yatim, MDA, pondok pesantren, masjid, kasihkan. Pak, ini uang apa Pak? Ambil aja lah, saya tanya. Mengapa laki-laki diharamkan pakai perhiasan emas Pak Ustaz? Karena emas itu pakaian orang kaya. Robek hati orang miskin menengok cincin emas. Pak, katanya di lampu merah, makan Pak. Kata orang kaya. Sakit hati dia menengok. Yang kedua, karena emas itu pakaian orang surga dengan sutra. Siapa yang pakai itu nanti di dunia, di akhirat tak pakai lagi. Setelah diteliti-teliti ada jawaban baru. Ternyata emas itu mengeluarkan butiran-butiran debu-debu. Ketika dipakaikan dia ke dalam, maka butiran debu-debu emasnya itu masuk ke dalam darah, maka menyebabkan penyakit yang tua belum masanya. Alzheimer nama penyakitnya. Itu tak boleh. Rantai emas ada di internet, rantai emas, gelang emas, tiba-tiba mengkerut badannya gara-gara suka pakai emas. Perempuan gimana? Kalau perempuan masuk dia ke dalam, dia keluar lagi lewat menstruasi. Bapak-bapak yang menstruasi boleh pakai. Bagaimana hukumnya bermakmum pada imam di hari Jumat sementara Pak imamnya berbicara pada saat khotib berkhutbah di atas mimbar? Imamnya berbicara kepada khotib di atas, imamnya di bawah. Asik bicara. Padahal kata hadis riwayat Abu Hurairah, "Idza qulta li sahibika ansit." Kalau kau katakan kepada teman di sebelahmu ansit, diam.
Faqad laghauta, kau sudah melakukan perbuatan lagha. Wa man lagha fala jum'atalah, siapa yang melakukan perbuatan lagha maka tiada Jumatlah baginya. Tiada Jumatlah baginya di situ maknanya salat Jumatnya tak sah atau tak sempurna. Tak sempurna. Makanya sudah tahu imam, diam aja lah, jangan bicara. Datang kawan saya, Pak Imam gimana kan? Subhanallah, subhanallah, subhanallah. Yalah bicara sampai hati was-was orang hati. Pokoknya begitu sampai di masjid diam. Alhamdulillah Pak Ustaz, saya setiap khutbah Jumat tak pernah saya bicara. Kenapa? Nunduk aja saya. Macam udah ada settingannya. Begitu barakallahu li wa lakum baru tu bang. Itulah hebatnya ya. Mana yang lebih utama, membaca tasbih 33, tahmid 33, takbir 33 dengan tanpa tasbih, tahmid, takbir tapi langsung baca Al-Fatihah dan berdoa? Apakah amalan tersebut ada tuntunannya? Yang membaca subhanallah, alhamdulillah 33, 33, 33 hadis Nabi SAW. Siapa yang membaca subhanallah, alhamdulillah, Allahu Akbar 33 ditutup dengan la syarikalah lahul mulku alhamdulillah qadir, oh maka Allah akan mengampunkan dosanya ma'inkan misla zabidil bahri, meskipun sebanyak buih di lautan. Ini hadisnya. Mana tuntunannya orang baca Al-Fatihah lalu berdoa? Sebelum baca doa dia tawassul dengan Al-Fatihah. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Amin. Bertawassul dengan Fatihah. Mana dalilnya? Ada 3 orang dalam gua. Ketika dalam gua tadi tertutup pintu gua, tak bisa keluar. Yang satu bertawassul, ya Allah, bukakanlah pintu gua ini ya Allah. Berkat amalku dulu pernah bersedekah kepada pembantuku, gajinya tak diambil, kubelikan gajinya itu kambing, lalu kambing beranak pinak. Tiba-tiba dia datang, ku panggil, pembantu, dulu gajimu tak kau ambil kan? Enggak, ini ambil kambingmu semua. Diambilnya semua ya Allah, sampai satu pun tak disisakan. Kalau memang ini bisa aku bertawassul kepada engkau, bukakan pintu gua nih. Terbuka pintu gua. Yang satu lagi, ya Allah, aku punya emak, aku punya anak, aku punya bini. Aku pulang bawa susu kambing, anakku menangis lapar, tak ku kasih. Biniku menangis, tak ku kasih. Istriku tak ku beri. Ku tunggu emakku terbangun. Kalau ini baktiku bisa, terbukalah pintu gua. Terbuka. Yang satu lagi bertawassul, ya Allah, aku tak kaya macam dia ngasih kambing. Aku tak pula berbakti pada emakku macam dia. Aku hampir berzina dengan sepupuku, tapi tak jadi berzina karena takut pada engkau. Kalau ini bisa bertawassul kepada engkau, bukakanlah pintu gua. Itu dalil boleh bertawassul sebelum berdoa. Maka orang tadi sebelum berdoa bertawassul dengan baca Al-Fatihah, Ummul Quran. Setelah itu dia baru berdoa. Apa dalil berdoa bersama? La yajtami' malaun, sekelompok orang berkumpul. Fayad'u ba'duhum, berdoa satu orang. Wa yu'minuhum sa'iruhum, diaminkan yang lain. Illa ajabahum Allah, Allah mengabulkan doa mereka. Berdoa satu orang, diaminkan oleh yang lain, Allah mengabulkan doa mereka. Doanya jangan panjang-panjang dan doanya jelas ujungnya. Ini banyak juga imam berdoa tak jelas ujung. Salam fidin, maut, maut, maut. Macam doa imam kita tadi lah, kan jelas. Amin. Karena anak-anak kita yang sholat itu, mereka sholat tapi juga belajar. Saya sudah ceramah hampir 2 jam, anak-anak masih tetap tegak. Coba. Mereka ini belajar, otaknya nangkap. Saya tak pernah menghafal doa salamatan fid din wa afiatan fil jasad. Kok Ustaz bisa hafal? Mendengar. Jadi anak-anak itu pulang dipanggil oleh maknya, nak sini bacakan doa selesai sholat. Maut, maut. Apa maut aja nih? Entah lama begitu kata Pak Imam tadi gitu. Yang tak boleh itu kita membuat Nabi tak pernah, dalam ucapannya pun tak pernah. Makanya jangan ditanya, pernah tak dibuat Nabi? Pernah tak dibuat Nabi? Pernah tak dibuat Nabi? Sunnah itu ada 3 mas. 1 qauli, ucapan. 1 fi'li, perbuatan. 1 takriri, ketetapan. Orang yang mengatakan mesti pernah dibuat Nabi sudah menghilangkan 2/3 sunnah. Jadi ada sunnah yang tak dibuat Nabi. Nah ini mesti dipahami tentang masalah ini. Apa hukumnya tidak membagikan zakat mal tapi disimpan di bank, dipinjamkan kepada yang tak termasuk 8 asnaf sedang memainkan api neraka? Maka zakat mesti disalurkan kepada 8 asnaf. Innamas shadaqatu lil fuqara wal masakin wal amilina 'alaiha
wal mu'allafati qulubuhum wa fir riqab wal gharimin wa fi sabilillah wa binis sabil. Ingat, ini bisa berubah menjadi api neraka. Kau menjadi amil, kau menjadi pengurus, kau menjadi orang yang dituakan, kau akan diminta tanggung jawab di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Ini milik umat, bagikan kepada umat. Kalau tidak, kita akan menerima azabnya yang tak dapat kita rasakan sekarang, tapi di akhirat nanti, nauzubillah, diletakkan batu kerikilnya di tapak kaki, mendidih otak di kepala. Nauzubillah. Bagaimana cara langkah-langkah bertobat nasuha dan benar-benar terbebas dari dosa zina berhubungan badan menurut Al-Quran? Sudah menikah? Sudah Pak Ustaz. Gali tanah, masukkan setengah, lempar pakai batu sampai mati, selesai masalah. Sudah menikah? Belum menikah? Asy-syaikhu az-zaniyatu, pezina perempuan, waz-zani, pezina laki-laki, fajlidu kulla wahidin minhuma mi'ata jaldah, cambuk 100 kali. Dua-dua hukum ini tak bisa dilaksanakan karena tak ada perangkatnya, tak ada khilafah Islamiyah. Oleh sebab itu, bagi yang sudah berzina, menikah maupun belum, anak lajang maupun sudah berumah tangga, maka bertaubat nasuha saja. Langkah pertama, mamin muslimin yuzini mudzamban, kalau ada orang yang berdosa, summa yatatahhar, mandi taubat. Mandi taubat gimana Pak Ustaz? Macam mandi wajib. Mana yang basah duluan Pak Ustaz? Terserahlah, mau kaki mau kepala. Kebetulan melompat dia di kolam renang, kaki duluan. Salto dia di sungai, kepala duluan. Terserah, yang mana duluan basah, terserah. Setelah mandi taubat, salat sunat taubat 2 rakaat. Usolli sunatat taubat raka'ataini lillahi ta'ala. Setelah itu banyak-banyak beristighfar, banyak-banyak berinfak, banyak-banyak bersedekah. An-nadamu fi qalbi, menyesal dalam hati. Al-iqraru bil lisan, banyak istighfar di lidah. Al-iqmaru alla ya'uda ilaihi abadan, tak balik untuk selamanya. Minta ampun pada Allah. Namanya buang, nomornya buang, kontak di FB buang. Jangan lagi kontak. Hai, godain kita dong. Pak Ustaz, saya berzina dengan mantan Pak Ustaz. Kok bisa jumpa? Saya cari di FB, saya ketik namanya, ketemu. Terus say hello, apa kabar anakmu? Foto suamimu mana? Masih gantengan aku ya. Oh, akhirnya kami pun makan siang bersama Pak Ustaz. Terus no free lunch, tak ada makan siang yang gratis. Terjadilah apa yang terjadi. Ingat, kejahatan terjadi bukan hanya karena ada niat dari pelakunya, tapi juga karena ada kesempatan. Waspadalah. Kalau kita sholat, kemudian anak saya cowok belum sunat apa belum sholat, kemudian nempel ke badan saya, itu hukumnya sholat saya gimana Pak Ustaz? Sah apa tak sah? Anak tadi kalau belum bersunat, maaf cakap, laki-laki, ujungnya itu senapan belum dipotong, maka ada namanya kulfah. Di balik kulfah itu hasyafah. Antara kulfah dengan hasyafah mungkin ada najis, tapi kalau sudah dicucinya bersih. Ada orang sholat digendongnya anaknya, sholat digendong anaknya. Saya foto, kebetulan saya masbuk, saya tengok ada orang gendong anak sholat, saya foto, saya kirim ke kawan saya di Komisi Fatwa MUI. Saya tak ada komen, saya kirim aja. Di komennya, zaman Nabi tak ada pampers. Itu komen dia. Apa maknanya? Kalau ada orang menyebut zaman Nabi, kan ada orang sholat gendong anak. Memang betul, ketika anaknya digendongnya, anak itu tak terkencing. Orang sekarang anaknya pakai pampers, sudah kencing 2 kali dia tak tahu. Dia sholat membawa najis. Kalau tak membawa najis sah, kalau membawa najis maka sholatnya tak sah. Kita pun sholat kan bawa najis Pak Ustaz. Ini kan ada najis di dalam. Di dalam tak apa-apa, keluar dia dari salah satu lubang baru. Ini tentang masalah karena belum sunat, masih ada najis Pak Ustaz. Kalau ada najis tak bisa, batal. Cuci bersih dia, habis itu bawa sholat. Jangan pakai pampers. Kencing dia, berhenti kita. Tak kencing dia, selamat. Doa-doa lah selama itu, jangan tumpah. Bagaimana kalau bangun tidur lalu telah lewat satu waktu sholat? Bagaimana cara menunaikan yang telah lewat itu? Ini apa pula sholat? Kalau pulang ke rumah malam jam 4, setengah 5, jangan tidur. Main apa, baca Quran, tahajud, tunggu sampai azan. Kalau tidur setengah 5, pasti lewat subuh. Setelah lewat baru SMS Ustaz, gimana nih terlambat subuh? Lagi tak ada. Pokoknya jangan. Udah jelas-jelas jam setengah 1, kejap lagi azan, tunggu baru tidur. Tidur. Kalau udah tertidur gimana Pak Ustaz? Ini saya berat menjawabnya. Nanti ini dijadikan alasan. Sikit-sikit tertidur, sikit-sikit tertidur, sikit-sikit tertidur. Langsung sholat.
Benarkah kita sholat tidak perlu membaca niat? Seperti di salah satu ustaz di YouTube, Allahu Akbar, tak diucapkannya niat di mulut, sah. Mahallun niyati al-qalbu, tempat niat di qalbu. Qalbu artinya hati, kalbu artinya anjing. Tempat niat itu di sini, bukan di sini. Kenapa kita diajarkan usolli fardal maghribi? Karena kita was. Jangan sampai was-was. Allahu Akbar. Salat zuhur apa salat asar? Salat maghrib atau salat isya? Was-was. Maka untuk menghilangkan was-was, qasad, ta'arat, ta'yin. Salat apa nih? Salat zuhur, usolli fardhu zuhri. Berapa rakaat? 4 rakaatin. Ada apa qada? Adaan. Jadi imam apa jadi imam? Ma'muman. Lillahi ta'ala. Allahu Akbar. Makanya dalam mazhab Syafi'i dianjurkan, dalam mazhab Maliki dan Hanafi tidak dianjurkan, illa kecuali didaf'il waswasah, menolak waswasah boleh. Yang kelahi gara-gara ini, NU pakai usolli fardhu. Muhammadiyah enggak pakai usolli. Dua-duanya sah. Yang kelahi gara-gara ini, kelahi antara usolli dengan tak usolli sampai bertinju di masjid. Yang senang siapa? Yang tak sembahyang. Kenapa orang itu berkelahi di masjid? Gara-gara usolli. Untung kita tak sembahyang. Benar. Baik, pertanyaan berikutnya. Apakah istri juga boleh berkurban jika suami sudah melaksanakan kurban atas nama istri dan keluarga? Kurban level paling bawah, kelas ekonomi. Kurban agak mantap, tinggi, banyak duit, VIP. Korban paling bagus, VVIP, very very important person. Kurban paling bawah, 1 kambing untuk 1 keluarga. Ini aku potong, Allahumma hadza an Muhammad wa ali Muhammad. Ini aku potong untuk Muhammad dan untuk keluarga Muhammad. 1 kambing untuk 1 keluarga. Tapi jangan sampai dipotong nih videonya. Paling rendah. Tapi Nabi pernah berkurban bersama sahabat amal Hudaybiyah, 7 orang 1 onta. Ini bagus. Ini saya, ini anak saya, ini saya, ini 7 orang. Bagus. Jangan hanya disampaikan yang pertama tadi. Gara-gara hanya disampaikan cukup 1 kambing untuk 1 keluarga, akhirnya turun drastis. Yang selama ini 1 masjid 7 sapi, alhamdulillah tahun ini cuma 7 kambing Pak Ustaz. Ini level paling bawah, 1 kambing 1 keluarga. Yang di atas itu 1 sapi 7 orang. Bagus sekali. Tapi puncaknya adalah 1 orang Nabi Muhammad 100 ekor onta. Kemarin saya ketemu dengan orang real, nyata, ada, hidup zaman sekarang. Ustaz Somad, tahun ini saya berkurban 70 ekor sapi. Gimana pendapat Pak Ustaz? Kurang Pak Haji, tambah 30 lagi. Karena Nabi berkurban 100 ekor onta. Oke lah kalau gitu saya tambah, mantap. Tapi seumur hidup saya baru ketemu 1 orang ini. Unik manusia, yang begini-begini perlu dibudidayakan. Baik, pertanyaan berikutnya. Bagaimanakah jika seorang anak laki-laki membayar zakat? Boleh membayar zakat mal, zakat fitrah kepada orang yang wajib diberikan nafkah. Istriku, sini. Ini 2 juta zakat abang sekaligus biaya operasional bulan ini. Itu namanya sekali dayung 2 pulau, 3 pulau terlampaui. Ini tidak bisa berlaku karena istri wajib dinafkahi. Yang wajib dinafkahi itu siapa? Istri, anak, orang tua, mertua. Kalau tidak mampu, ada mertuanya tidak mampu, orang tuanya tidak mampu, maka dia kasih uang. Ini zakat saya. Tidak boleh, karena mereka ini wajib kita nafkahi. Tapi orang yang tak wajib dinafkahi, maka boleh kita beri zakat. Wallahu a'lam. Pertanyaan berikutnya. Umat akhir zaman ditunda azabnya, sedangkan umat-umat terdahulu ditunaikan atau disegerakan azabnya. Apakah berarti sudah terhapus dosa-dosanya? Apakah orang yang setelah diazab di dunia lalu di akhirat nanti tidak kena azab lagi? Belum pasti. Lalu kalau sudah di dunia kena azab, di akhirat kena lagi, di mana letak keadilan Allah? Yang di dunia itu DP-nya. Nanti cashnya baru di akhirat. Tapi kita senantiasa husnuzan pada Allah. La yusibul mu'min min nasabin wala wasabin wala saqamin wala syaukin yastakuha. Kalau ada susah hati, gundah gulana, sakit, musibah, ditusuk kakimu dengan duri,
pas lagi jalan-jalan kakinya tertusuk duri. Illa kafarallahu anhu biha sayyi'atu. Sesungguhnya Allah ingin menghapuskan dosa-dosamu. Kalau kita kena musibah, sakit, demam, kehilangan, kebakaran, sesungguhnya ada 3 hikmah. Yang pertama, Allah menghapuskan dosa-dosa di masa yang lalu. Yang kedua, Allah ingin mengangkat derajat. Yang ketiga, sesungguhnya engkau sudah dituliskan masuk surga, tapi amalmu kurang. Maka diuji, ketika kau sabar dengan ujian itu, maka Allah akan menaikkan derajat. Kalau tidak percaya, tanyalah sama mereka yang sudah tinggi derajatnya di atas. Selanjutnya, apakah perbedaan istilah kiai dan ustadz? Bagaimanakah panggilan orang-orang soleh pada masa Rasulullah? Apakah istilah ustadz juga digunakan? Ustadz bahasa Turki, bukan bahasa Arab. Ustadz artinya guru besar. Ustadz guru besar. Makanya kalau di Kairo, al-ustaz itu artinya profesor. Al-ustaz itu profesor. Sampai ke Indonesia jatuh drastis. Guru ngaji ustadz. Bahkan ada di koran, saya lihat di halaman belakang, ustadz, ustadz, ustadz menyediakan obat kuat. Ini tidak benar. Maka hukum asli bahasa Turki, ustadz artinya guru besar. Lalu kemudian arti kiai, itu dari bahasa Jawa. Orang Jawa, benda-benda keramat dipanggil kiai. Makanya ada kiai Kiai Slamet, kerbau warna putih, itu disebut Kiai Slamet. Jadi kalau ada kiai nggak baca kitab, itu Kiai Slamet. Gendeng dipanggil kiai. Tombak Kiai Joko Pintoro. Kiai, itu kiai. Benda. Maka orang memuliakan dipanggil kiai. Tapi saya tidak mau dipanggil kiai, karena syarat kiai itu berat. Yang pertama bisa baca kitab kuning. Yang kedua punya pondok pesantren. Yang ketiga istrinya 2. Berat. Pertanyaan selanjutnya, orang yang tidak pernah sholat pada saat meninggal ditahlilkan, dan yang mentahlilkan juga kebanyakan tidak sholat. Bagaimanakah hukumnya? Man taraka sholata muta'ammidan, siapa yang meninggalkan sholat secara sengaja, faqad kafara jihara, maka kafirlah dia secara nyata. Kafir itu dibagi berapa? Ada namanya kufur nikmat, tidak mensyukuri nikmat. Dia tetap muslim tapi dia fasik. Maka kalau ada orang tidak sholat, tanya dia, kamu kenapa enggak sholat? Saya sebetulnya tahu sholat itu wajib, cuman malas aja Pak Ustadz. Fasik. Orang yang fasik, wallahu la yahdil qaumal fasiqin. Allah tidak berikan hidayah pada orang fasik. Tapi kalau sampai dia mengingkari sholat, kamu kenapa enggak sholat? Menurut saya sholat itu enggak relevan dengan zaman, buang-buang waktu aja. Kafir. Kalau ada orang yang begini, maka gugur 4 fardu kifayah. Tidak dimandikan, tidak dikafankan, tidak disolatkan, tidak dimakamkan di pemakaman kaum muslimin. Lalu jenazahnya di mana? Laut luas. Bawa ke atas jembatan Barelang. Ringan sekali. Pertanyaan selanjutnya, saya pernah direndahkan orang karena saya miskin, dan saya sempat menyesalkan dengan keadaan saya. Apakah ini berarti saya tidak ikhlas dengan keadaan yang diberikan Allah? Direndahkan orang, dihina barangkali Ustaz. Kalau kita dihina orang, apa sikap kita? Wa'fu man zalamaka, maafkan orang yang menganiaya. Memaafkan orang biasa, semua orang bisa. Tapi memaafkan orang yang pernah menganiaya, merendahkan, itu baru luar biasa. Itu yang disebut dengan wal afina 'anin nas, memaafkan orang lain. Afa, ya'fu, afwan, ma'fu, menghapus sampai tak berbekas. Kalau masih berbekas di dalam, belum maaf. Kamu dulu miskin, iya. Sekarang sudah kaya, iya. Kenapa enggak mau ngasih bantuan ke dia? Yang lain kamu bantu. Dia yang dulu selalu mengejek. Sudah kau maafkan? Sudah. Tapi rasanya untuk beri dia sampai mati enggak saya kasih. Berarti kau dendam kesumat. Maafkan dia. Dia sudah melempar saya pakai batu Pak Ustadz. Maafkan dia. Dilemparnya kau pakai batu, kasih dia bunga. Baru kau hebat. Sudah 2 kali Pak Ustadz, kasih bunga. Sudah 3 kali, kasih bunga. Yakinkan potnya ikut sekalian. Dia tahu dia rasanya. Baik, pertanyaan berikutnya, apakah Allah akan kembali memberikan rahmatnya kepada orang yang telah dilaknat? Illa man taba, siapa yang bertobat, wa amana, beriman, wa amila amalan salihah, beramal soleh. Dulu dia dilaknat. Laknat itu artinya apa? Ba'idun anir rahmah, jauh dari laknat Allah.
jauh dari rahmat Allah. Dulu dia korupsi, la'ana Rasulullah SAW ar-rashi wal murtashi, orang yang menyogok, orang yang memberi sogok, orang yang menerima sogok dilaknat, jauh dari rahmat. Tapi kemudian dia bertobat, illa man taba, tobat, wa amana, beriman, wa amila amalan salihah, beramal soleh. Apa balasannya? Ulaika, mereka itu yubaddilullahu sayyiatihim hasanat. Segala dosa-dosa mereka yang lalu, perbuatan mereka yang tidak baik, diganti Allah dengan kebaikan. Mudah-mudahan kita termasuk yang dapat rahmat itu, insyaAllah. Amin ya rabbal alamin. Ini pertanyaan menarik sekali. Jika saya menikah dengan seorang janda yang punya anak, apakah bisa disebut dengan takdir? Mengapa Allah tidak mempertemukan saya dengan seorang perawan? Nabi bertanya pada seorang sahabat, kamu baru menikah? Iya. Janda apa gadis? Janda ya Rasulullah. Hala bikran tula'ibuka wa tula'ibuha. Kenapa kau nikah dengan janda? Kenapa tidak nikah dengan gadis? Ini menunjukkan bahwa nikah itu pilihan. Saya berada di antara dua pilihan. Minum teh atau kopi luwak. Pilihan dua. Mau minum kopi atau minum air putih. Maka kita sedang berada di antara dua pilihan. Mau makan kue atau makan buah. Begitu juga dengan nikah. Mau menikah apakah dengan janda atau dengan gadis. Itu pilihan. Lalu kemudian menikah dia dengan janda. Nabi nanya, kenapa kamu nikah dengan janda? Adikku banyak. Lalu aku nikah dengan gadis, sebaya dengan adikku. Nanti mereka kelahi. Tapi ketika aku nikah dengan janda, nanti mereka bisa mengayomi. Janda ini bisa mengayomi adik-adikku. Maka dia korbankan hawa nafsunya, dia korbankan keinginannya, akhirnya dia menikah dengan janda. Jadi ini pilihan. Mungkin janda dulu gak apa-apa, nanti gadis setelah itu. Baik, pertanyaan selanjutnya. Apakah makna hadis yang intinya ketika orang melakukan maksiat kemudian bertaubat dan terus melakukan berulang-ulang akan tetap diampuni oleh Allah? Seandainya di dunia ini tidak ada lagi orang yang melakukan dosa, semuanya orang baik, Allah akan menciptakan makhluk baru, lalu makhluk baru itu berbuat dosa dan Allah memberikan ampunan. Apa maknanya? Bahwa Allah membukakan pintu maaf. Ilahi lastulil firdausi ahla. Aku tak layak masuk surga Jannatul Firdaus karena dosaku yang banyak. Wala aqwa ala naril jahimi. Tapi aku juga tidak kuat masuk neraka karena panasnya. Mau masuk surga? Aku tak layak ya Allah, dosaku banyak. Kalau gitu kau masuk neraka, aku juga gak kuat, panas. Jadi kau mau kemana? Zunubi mislu adadir rimali. Dosaku sebanyak pasir di pantai. Fa innaka ghafirudz dzambil azimi. Aku yakin ampunanmu lebih banyak daripada buih di pantai, lebih banyak daripada pasir di lautan. Oleh sebab itu maka segeralah bertaubat, taubat nasuha. Mamin muslimin yudhrimu dzamban. Kalau ada orang silap, salah, buat dosa, ya tatahhar, mandi taubat. Yusolli raka'ataini, salat sunat taubat 2 rakaat. Yastaghfirullah, minta ampun kepada Allah. Illa ghafarallahu lah, Allah akan memberikan ampunan. Maka segeralah taubat sebelum malaikat maut mencabut nyawa. Innallaha yaqbalu taubatal abdi. Allah menerima taubat seorang hamba malam yugharghir, sebelum ghargharah. Kalau sudah ghargharah tak diterima Allah. Wallahu a'lam. Setelah selesai sholat dan salam, imam segera menghadap ke arah jemaah. Apa maknanya? Makmum di belakang, selesai sholat Nabi miring ke kanan. Hadis riwayat yang pertama miring ke kanan. Kenapa Nabi miring ke kanan? Karena jamaah minta barokah sebelah kanan. Ya Rasulullah, beri kami berkah sebelah kanan. Pertama. Riwayat yang kedua, hadis riwayat Bukhari. Kenapa Nabi yang kedua? Nabi menghadap ke jamaah. Nanti kalau kelihatan ada imam selesai sholat menghadap ke jamaah, ikut hadis riwayat 2. Kenapa Nabi menghadap ke jamaah? Nabi mau inspeksi mendadak, melihat satu-satu. Asyahidun fulan, asyahidun fulan, asyahidun fulan. Mana si fulan? Kenapa tidak sholat berjamaah? Ini hadis tidak pernah saya pakai. Karena andai saya hadap, saya nggak kenal. Saya tadi diminta sholat jadi imam kemarin.
Saya jadi imam, selesai sholat saya nggak ngadap. Andai saya ngadap mau nengok siapa, nggak kenal.